Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GNH pada hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau sudah memberi kami kesehatan dan kekuatan untuk menyambut hari-Mu yang baru Tuhan. Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, biar apa yang kami baca dan renungkan itu adalah kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita sudah disiapkan renungan kita yang mana diambil dari Keluaran 22 ayat 2 dan 2 Korintus 3 ayat 17b. Saya akan bacakan untuk kita semua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 2 Korintus 3 ayat 17b, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini renungan saya beri judul Roh Allah yang memerdekakan, di mana kita sering mendengar merdeka itu adalah bebas dari segala penyiksaan, penjajahan ya. Yang mana baru-baru ini kita sudah kemarin tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana semua orang mengharapkan kemerdekaan, kebebasan. Semua orang ingin merasakan, yang mana pada saat ini walaupun kita sudah merdeka, namun kita masih merasakan banyak ada kejadian seperti kita masih berjuang untuk merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan, tanpa disadari masih membelenggu negeri kita. Maka dari itu kita harus berjuang mengisi kemerdekaan ini dengan penuh sukacita. Apa yang harus kita perbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Bangsa Israel juga pernah hidup dalam perbudakan di Mesir lebih dari 400 tahun lamanya. Bangsa Indonesia dijajah 350 tahun. Beda lagi 50 tahun bangsa Israel. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir oleh karena pimpinan Allah menjadi titik awal kemerdekaan bangsa Israel. Dalam perjalanan di gurun setelah keluar dari tanah Mesir, Allah memberikan 10 hukum bagi umat Israel di Gunung Sinai. Jadi itulah perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir, yang mana
selama 400 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehadiran Roh Allah di suatu tempat atau di dalam pribadi manusia, maka roh itu akan memerdekakan kita dari suatu belenggu dan kuasa maut dan dosa, yang mana Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, biar kita lepas dari belenggu dosa. Roh Allah berperan membebaskan kita dari jerat dan kuasa dosa itu agar kita bisa merdeka. Merdeka adalah pengharapan bagi semua orang. Tidak ada seorang pun atau bangsa yang dengan rela diperbudak oleh dosa atau orang lain. Kemerdekaan adalah hak bagi setiap orang. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, merdeka itu adalah harapan bagi semua orang dan bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Semua macam perbudakan di dunia ini tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan dengan perbudakan dosa. Perbudakan di dunia hanya menyebabkan penderitaan yang sementara dan paling parah diakhiri dengan kematian. Namun perbudakan dosa menyebabkan kita menderita di dalam neraka, terbakar dalam api yang tak pernah padam untuk selama-lamanya. Itulah kita merasakan kemerdekaan yang kita alami. Mari kita menghayati yang mana firman Tuhan sudah sampaikan pada kita. Mari kita mengisi kemerdekaan itu, yang mana Tuhan sudah memberi kita kebebasan, kehidupan yang kekal. Bagaimana kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah kematian kekal. Itu adalah penderitaan di neraka untuk selama-lamanya. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. Namun kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita yang memberi keselamatan. Barang siapa percaya diselamatkan dan dengan tegas Rasul Paulus dalam Roh Kudus berkata, demikianlah sekarang untuk tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup ialah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua itu kita merasakan bagi orang percaya. Mari kita menghayati kita sudah diselamatkan, dimerdekakan dari dosa, dari siksaan apapun itu bentuknya. Kita sudah bebas dari dosa yang mengerikan. Bapak Ibu, mari kita belajar menghayati kemerdekaan itu. Betapa banyaknya orang yang adalah budak dari rasa takut akan kematian. Separuh dari manusia di dunia ini takut akan kematian. Siapakah orang yang tidak takut akan kematian? Hanya orang yang telah percaya kepada Tuhan atau telah diselamatkan yang tidak takut akan kematian lagi. Orang Kristen sejati atau orang yang telah memperoleh keselamatan agung dari Tuhan
melalui kelahiran kembali dari pertobatan sejati adalah orang-orang yang telah memerdekakan dari rasa takutnya akan kematian yang menjadi sesuatu yang umum dalam kehidupan manusia. Karena itu, terimalah Roh Kudus dalam hati dan kehidupan kita, maka Ia akan membebaskan kita dari maut dan hukuman dosa. Itulah Bapak Ibu, kita harus menyadari kehidupan kita ini Tuhan sudah selamatkan, Tuhan sudah beri kita kebebasan. Mari kita menjaga kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, yang mana Engkau sudah melepaskan kami dari hukuman maut dan dosa dan memerdekakan kehidupan kami Bapa. Biar kami bisa melakukan kemerdekaan itu dengan baik, menguatkan iman kami Bapa di dalam kami melakukan kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa dalam surga, kuatkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, biar kami dapat melakukan kemerdekaan itu dengan baik dan menguatkan iman kami Tuhan. Biar kami lebih mengandalkan kekuatan-Mu Bapa. Ya Bapa dalam surga, pada hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Bapa. Dimanapun mereka berada, Bapa, Engkau yang mengetahui. Berilah kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripada-Mu. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat jemaat-Mu Bapa. Jemaat Galang Nia dan Basi yang pada saat ini ada dalam keadaan sehat semuanya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang memberi kelegaan. Engkau yang memberi damai sejahtera Allah, biar semua jemaat-Mu ada dalam keadaan. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Bapa. Biarlah Tuhan selalu memberkati pemimpin-pemimpin kami, biar membawa keadilan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Salam, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.